Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jordi Sarani dengan NIM 201102024412337. Prodi S1 Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil proyek UAS yang telah saya buat. Hasil proyek ini membuat tentang silsilah keluarga menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama kita mulai dari tabel silsilah keluarga saya, dimulai dari dataset. Yang pertama di sini R ini adalah inisial nenek saya, tahun kelahiran 1956. Lalu di sini ada SH, inisial kakek saya, tahun kelahiran 1952. Di sini ada 3 generasi dari kakek saya, anak kakek saya, dan adik saya. Lalu di sini ada anak pertama dari kakek saya, yaitu bapak saya, inisial A, kelahiran 1976. Anak kedua dari kakek saya, inisial A, tahun kelahiran 1978. Anak ketiga dari kakek saya, inisial M, tahun kelahiran 1979. Dan anak keempat dari kakek saya, inisial MS, tahun kelahiran 1993. Lalu di sini ada saya dengan inisial JS, tahun kelahiran 2002, anak pertama dari anak pertama kakek saya. Lalu di sini ada adik saya, inisial AA, tahun kelahiran 2012, anak kedua dari anak pertama kakek saya. Kita lanjut ke input data. Di input data ini saya menggunakan 2 variabel, yaitu Jekyll dan Dekel. Di Jekyll ini terdapat integer, input masukkan jumlah anggota keluarga. Di dalam integer ini yang hanya diboleh masukkan saat penginputan hanya angka. Apabila huruf yang dimasukkan, maka program tersebut akan error. Contohnya yang harus dimasukkan seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu di sini ada dekel dengan list kosong. Kenapa list kosong? Karena akan dimasukkan dengan variabel elemen yang sudah terdapat dalam sini, yang akan dilakukan perulangan juga nanti. Di sini ada juga perulangan for. Perulangan for ini digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sequence atau data koleksi pada Python. Yang akan dilakukan perulangan di sini adalah data anggota keluarga, inisial, tahun lahir. Dan di sini dalam elemen terdapat input, inisial, tahun lahir, integer, input, tahun lahir. Di sini ada dekel, append, lalu elemen. Di sini kita menggunakan fungsi append yang berguna untuk menambah item baru. Item barunya itu yaitu yang terdapat di dalam elemen itu yang sudah dilakukan perulangan nanti ini. Dan di sini ada list anggota keluarga. Kita jalankan dulu programnya. Masukkan jumlah anggota keluarga Anda. Saya masukkan 7, lalu saya enter. Inisial SH, enter. Tahun kelahiran 1952, enter. Baru anggota keluarga kedua, anak pertama dari kakek saya, yaitu A, tahun lahir 1976. Lalu anggota keluarga ketiga, anak kedua dari kakek saya, inisial A juga, tahun kelahiran 1978. Lalu anggota keluarga keempat, anak ketiga dari kakek saya, inisial M, tahun kelahiran 1979. Dan anak keempat dari kakek saya atau anggota keluarga kelima, inisial MS, enter. Tahun lahir 1993. Lalu data anggota keluarga keenam, yaitu saya sendiri, anak pertama dari anak pertama kakek saya, inisial JS, tahun kelahiran 2002, enter. Lalu adik saya, anak kedua dari anak pertama kakek saya, dan anggota keluarga ketujuh, inisial AA, tahun kelahiran 2012. Kita enter. Di sini juga ada list di sini ini berikut ini data anggota keluarga 1 sampai ke 7, dan di sini ada juga list anggota keluarga SA 1952, A 1976, A 1978 dan seterusnya. Lalu kita masuk ke random data. Random data di sini ada random data Sevel Dekel, hasil list acak
hasil list acak. Di sini ada random shuffle. Random shuffle ini berguna untuk mengubah urutan setiap elemen yang ada pada list, atau sama saja dengan list tersebut akan random atau acak. Dapat kita lihat di sini list acaknya, mulai dari yang pertama MS 1993, SH 1952, A 1976, A 1978. List tersebut dari list anggota keluarga ini teracak seperti yang dapat dilihat, dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke sorting. Di sorting ini ada import modul time it, decal sort 1, decal sort 2 sama dengan decal. Di sini saya menggunakan bubble sort dan selection sort seperti yang dapat dilihat. Lalu di sini ada waktu mulai sorting 1, bubble sort, waktu berhenti sorting 1. Di sini rumusnya sama seperti rumus yang selection sort ini. Rumusnya adalah waktu berhenti sorting 1 dikurang waktu berhenti sorting 1, sama seperti yang selection short di bawah ini. Catat waktu sorting 2 sama dengan waktu berhenti sorting 2 dikurang waktu mulai sorting 2. Di sini ada juga print hasil list bubble sort, dan di sini ada hasil list selection short. Ya, hasilnya itu yang ini. Hasil bubble sort, hasil selection short. Bubble sort ini merupakan pengurutan data dengan ascending atau descending yang paling sederhana. Dan di sini ada selection short, adalah perbaikan dari algoritma bubble sort dengan mengurangi jumlah perbandingan. Selection short ini merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai dari yang kecil. Ini dapat dilihat. Lalu di sini ada waktu sorting bubble sort dan waktu sorting bubble sort dan waktu sorting selection short. Ini dan di sini hasilnya waktu sorting bubble sort adalah 0,000032, waktu sorting selection short adalah 0,00026. Dan yang paling tercepat di antara kedua ini adalah waktu sorting dari selection short. Kita lanjut ke selanjutnya. Oh iya, dan ini hasil waktunya ini menggunakan rumus yang tadi yang saya sebut ini, yang waktu berhenti sorting kurang waktu mulai sorting. Kalau yang hasil list bubble sort ini menggunakan rumus yang di atas ini, seperti yang ini, rumus-rumusnya yang dapat kita lihat. Ini rumus-rumusnya. Di sini juga menggunakan perulangan for seperti yang di atas tadi yang sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke any3. Di sini saya menggunakan modul any3. From any3 import node render 3, A not decal 0, B not decal 1 parent A, dan seterusnya. Di sini B adalah bapak saya, anak pertama dari kakek saya, C adalah anak kedua dari kakek saya, D adalah anak ketiga dari kakek saya, anak ketiga dari kakek saya, dan E ada anak keempat dari kakek saya, dan ini yang F ini saya sendiri, anak pertama dari anak pertama kakek saya, dan di sini ada adik saya, anak kedua dari anak pertama kakek saya. Lalu for pre-fill mode in render 3, A print %s %pre node name. Di sini any3 ini berguna untuk membuat pohon sederhana, membuat silsilah pohon sederhana yang sudah kita buat ini. Inilah hasilnya di samping berikut ini. SH 1952, A 1976, anak pertama dari kakek saya, dan di sini ada saya, anak pertama dari
anak pertama kakek saya, dan di sini anak kedua dari anak pertama kakek saya, dan di sini ada anak kedua dari kakek saya, di sini ada anak ketiga dari kakek saya, di sini ada anak keempat dari kakek saya. Dan inilah hasil program yang telah saya buat. Sampai sini hasil yang program saya buat. Oke, berikut presentasi yang telah saya jelaskan dari hasil project UAS yang telah saya buat. Apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan dan pembuatan video ini, mohon dimaafkan, dan juga saya memohon maaf kepada dosen karena banyak suara-suara lain dikarenakan di tempat ini memang rame. Mohon maaf kepada dosen pengampu saya apabila dalam pembuatan video ini ada kesalahan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.